Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Nafarezi, NIM 2401737. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai kebocoran data yang meliputi pengertian, studi kasus, penyebab, dampak, serta pencegahan dan penanganan. Apa sih kebocoran data? Kebocoran data adalah insiden ketika informasi pribadi pengguna diakses, dicuri, atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Informasi yang bocor bisa berupa email, nomor telepon, alamat, hingga password. Ketika data ini jatuh ke tangan yang salah, risiko penyalahgunaannya sangat besar, dan hal ini bisa menimbulkan kerugian baik dari sisi privasi maupun finansial. Dengan semakin berkembangnya teknologi, kebocoran data menjadi salah satu masalah keamanan yang paling sering terjadi. Sebagai contoh, terdapat sebuah aplikasi e-commerce yang mengalami kebocoran data akibat pengaturan server yang tidak aman. Kondisi tersebut menyebabkan data ribuan pengguna tersebar di forum gelap dan diperjualbelikan. Kasus seperti ini bukan sesuatu yang jarang. Banyak perusahaan kurang memperhatikan keamanan database sehingga memberikan peluang bagi pihak lain untuk masuk dan mencuri data. Apa sih penyebab kebocoran data? Kebocoran data biasanya disebabkan oleh kombinasi antara masalah teknis dan kelalaian manusia. Beberapa penyebab utamanya yaitu password admin yang lemah sehingga mudah ditebak atau diretas dengan brute force, server yang tidak dikonfigurasi secara benar sehingga aksesnya terbuka untuk publik, data tidak dienkripsi sehingga jika dicuri, data bisa langsung dibaca isinya, adanya celah keamanan pada API, sistem login, atau fitur tertentu. Sistem tidak pernah diupdate sehingga masih memiliki bug atau celah yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang. Kebocoran data dapat memberikan dampak yang cukup serius. Beberapa di antaranya adalah penyalahgunaan identitas oleh pihak lain. Misalnya akun dibajak untuk melakukan penipuan, lalu muncul resiko phishing, di mana korban menerima pesan-pesan palsu yang memancing informasi tambahan. Selain itu, jika data finansial terbocor, kerugian materi bisa terjadi. Bagi perusahaan, kebocoran data akan menurunkan kepercayaan pengguna dan merusak reputasi. Pencegahan untuk sistem. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pihak pengelola sistem. Pertama, menerapkan enkripsi pada data sensitif agar data tetap aman meskipun dicuri. Kedua, rutin melakukan update dan patch keamanan untuk menutup celah yang baru ditemukan. Ketiga, membatasi akses database menggunakan rounded access sehingga hanya orang tertentu yang bisa mengakses data tersebut. Keempat, melakukan audit keamanan secara berkala agar celah keamanan bisa terdeteksi sejak dini. Dan yang terakhir, menyiapkan backup data untuk menjaga data tetap tersedia meski terjadi serangan. Selain dari sisi sistem, pengguna juga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan data mereka sendiri. Pengguna harus memastikan password setiap akun berbeda dan kuat. Selain itu, aktivitas fitur keamanan seperti OTP atau two-factor authentication, pengguna juga harus berhati-hati terhadap link mencurigakan dan tidak sembarangan memberikan data pribadi. Dan yang terakhir, penting untuk melakukan pengecekan aktivitas akun secara berkala agar segera mengetahui jika ada login yang tidak dikenal. Jika kebocoran sudah terjadi, langkah penanganan harus dilakukan dengan cepat. Akses sistem yang diserang harus segera ditutup untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Kemudian semua password, token, atau kunci akses harus direset. Pihak pengelola wajib memberikan pengumuman resmi agar pengguna bisa meningkatkan kewaspadaan. Selanjutnya, lakukan investigasi terhadap log untuk mengetahui penyebab dan cara penyerang masuk. Terakhir, perbaiki celah yang ada dan lakukan pengujian ulang sebelum sistem kembali digunakan. Sebagai penutup,
Kebocoran data merupakan ancaman nyata yang bisa menimpa siapa saja, baik pengguna maupun perusahaan. Penyebabnya bisa berasal dari kelalaian kecil maupun dari lemahnya sistem keamanan. Namun, risiko ini dapat diminimalkan jika semua pihak menerapkan langkah pencegahan yang tepat. Dengan kesadaran dan sistem keamanan yang baik, kebocoran data dapat dicegah dan dampaknya bisa diminimalisir. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.